Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ellen dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Andini. Halo semua. Di sini kita bersama bintang tamu yaitu Perkenalkan semuanya, aku Miranda Dewi Setiawan, bisa dipanggil Miranda atau Rara. Halo Kak Rara, aduh cantik banget Kak, gimana kabarnya Kak? Kabar aku baik, kabar kalian berdua gimana? Baik. Oh iya Kak, di sini ada kain nih Kak. Tahu nggak ya buat apa? Buat taplak meja mungkin. Iya, sebelum lanjut ke podcast, Andini mau ngajarin kakak cara pakai kain nih. Aku bakal contohin satu model ya Kak. Iya. Ini. Aku juga mau nunjukin satu model kain lagi buat Kak Rara. Kalau begini, Besok ini dibuka. Oh, nggak sekali aja. Tadi apa lebih aja? Ya. Oke. kakak kelas 1 SMP ya? Betul. Jadi sekarang kalau boleh tahu umur berapa? Tahun ini 14, tapi untuk sekarang 13 tahun. Dengar Kak Rara nih jago modeling loh guys. Bener nggak Kak? Iya, jago lah. Oke lah, lumayan lah. Kak Rara bisa modeling sejak kapan? Aku tertarik untuk di dunia modeling itu sejak TKB. Jadi waktu itu ada lomba Kartini gitu dan aku ikut. Jadi cukup suka untuk modeling atau fashion show atau foto model gitu. Keren ya dari kecil. Kalau boleh tahu yang ngajarin kakak modeling itu siapa? Untuk ngajarin sepertinya aku otodidak sih. Jadi lihat dari internet terus dipraktekin di rumah dan belajar sendiri gitu sama mama. Tapi kadang juga kan ada yang kayak nyewain baju. Jadi aku belajar dari orang yang nyewain baju ini karena anaknya juga ikut modeling gitu. Untuk belajar modeling tuh butuh waktu berapa lama dan susah nggak sih? Kalau untuk waktunya sendiri aku sampai sekarang juga masih belajar. Tapi dibilang susah lumayan karena kan harus menyinkronkan untuk ekspresi dan gerak tubuhnya. Iya. Oke Kak, kita akan kembali mengingat masa-masa SD. Kakak kan SD-nya di Kebodaran 2 ya? Iya betul. Suka atau nggak suka sih sekolah di Kebodaran 2 itu? Suka karena yang pertama guru-gurunya cukup ramah dan bisa solid gitu loh satu sama lain. Iya sih, bener-bener. Pelajaran favorit kakak tuh apa? Dari dulu sampai sekarang sukanya bahasa Inggris meskipun nilainya kadang anjlok kadang tapi tetap tertarik sama bahasa sih. Berarti punya guru favorit dong. Kalau boleh tahu guru favoritnya kakak siapa? Untuk guru favorit aku mengidolakan Bu Lucy yang di SD sama Bu Duana. Kenapa tuh kak? Kalau Bu Lucy itu orangnya tegas, tapi tugasnya tegas yang baik gitu dan proaktif ya. Jadi suka jalin komunikasi sama murid, bukan cuma dalam pelajaran doang, tapi juga ngajak ngomong gimana tugas kamu gini-gini ada kesulitan apa enggak gitu. Kalau Bu Duana itu orangnya sabar, jadi aku suka karena dia bisa kalau misalnya aku tanya ada yang nggak paham, Bu Duana tuh sangat menjelaskan dengan detail. Iya. Oke, terus memori apa yang paling mengesankan di SD? Yang paling mengesankan itu waktu dulu pertama kali ikut lomba fashion show itu di SD juga dan juara 2 dan cukup berterima kasih karena bisa mewakili sekolah SD Kebodalan juga. Wah, keren ya, keren. Kenapa
milih di sekolah Kebon Dalam 2, kenapa nggak di SD lain gitu? Sebenarnya ikut mama sih. Tapi ternyata saran orang tua terbaik lah. Ya berkembang ya sih dalam hidup. Jadi benar-benar keren ya SD Kebon Dalam 2 tuh. Ya, dan solid. Jadi mengajarkan banyak hal-hal yang kita akan terapkan di kehidupan. Choice seperti. Ada pesan untuk guru-guru SD sama teman-teman ya? Untuk guru-guru SD, aku kasih pesan sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Dan untuk teman-teman adik kelas yang mungkin ada uprak dan segala macamnya, semangat karena memang susah, tapi kalau nanti udah lulus tuh puas gitu. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan antara SD sama SMP? Kalau ada, dan kenapa? Tentu pasti ada ya. Untuk SD itu kadang kita kan ada kegiatan linking ya. Kadang setiap minggu harus kumpul di linking. Kalau di SMP kan jarang, meskipun mungkin pernah join di linking tapi jarang gitu kalau di SMP. Jadi menurut aku itu yang salah satu hal yang memorable juga dan beda banget lah di SD dan SMP. Di SMP juga ada pelajaran bahasa Mandarin dan itu menurutku salah satu pemicu kenapa aku masuk di SMP Dalam. Menurut Kak Rara lebih enak saat berada di SD atau SMP? Kalau untuk pelajarannya itu SD ya, karena kan lebih gampang. Tapi untuk pertemanan mungkin lebih milih di SMP. Circle pertemanannya. Kalau semisal kakak lihat SD sekarang itu perkembangannya seperti apa dan menurut kakak bagaimana? Perkembangannya cukup signifikan menurut aku karena di angkatan aku dulu belum ada perfect. Sekarang kan ada ya SD ya? Iya. Ada perfect gitu. Itu menurut aku salah satu organisasi yang bisa membuat anak SD itu jauh lebih mengenal dan paham apa itu kerjasama dalam tim dan sebagainya seputar itu. Kalau dilihat dari segi sekarang dan semisal di posisi netral, mau gak balik ke SD dengan cara mengajar yang sekarang? Kira-kira kakak mau atau enggak? Mau, kepenasaran sih karena ada perfect kan aku dulu belum sempat kayak mengenai organisasi ya. Jadi kalau di SD ada perfect, aku pengen coba gimana sih rasanya bisa berorganisasi seperti itu. Meskipun di SMP ada juga OSIS, tapi pengen tahu aja perfect itu gimana. Ya, bisa gitu lah kayak OSIS. Kira-kira ada nggak hal yang dikangenin dari SD yang nggak ada di SMP? Ada. Salah satunya linking tadi itu, karena kan dulu waktu aku awal-awal masuk SD, tiap Jumat kan senam bareng, linking gitu, bareng sama di kelas, kakak kelas. Di SMP kan nggak ada ya, lebih kayak di aula aja gitu, kayak nggak bisa kumpul sama di kelas, apalagi kelas rujukan, jadi yang paling bawah kan aku, jadi nggak bisa. Kadang kan kalau di SD ada ketemu sama anak-anak TK, kan seru ya, kayak main sama anak kecil. Cuma sekarang emang anak kita jarang berhenti. Menurut Kak Nara, SMP sekarang gimana? Suka atau nggak sukanya tuh gimana? Dan jawabnya harus jujur ya. SMP sekarang menurut aku bersyukur sih bisa sekolah di SMP Kebon Dalam. Karena yang pertama banyak perkembangan secara individu juga buat aku. Karena sangat amat banyak hal-hal yang bisa aku kembangkan di SMP Kebon Dalam. Yang pertama kan aku awalnya orang yang suka ngomong ya, cerewet gitu lah. Ternyata Miss Tere selalu guru bahasa Inggris di Kebon Dalam, di SMP Kebon Dalam, itu kan lihat kayak kok anak ini suka public speaking ya, diikutin lah storytelling, speech, pidato atau bercerita dalam bahasa Inggris. Akhirnya kok menang dan dapat banyak bimbingan. Itu yang bikin aku bersyukur di SMP Kebon Dalam. Tentang guru-guru SMP nih Kak, pasti ada beberapa momen dong sama mereka. Ada nggak guru yang nyebelin di SMP, tapi tanpa menyebutkan nama? Kalau guru yang menyebalkan pasti ada di SD SMP pasti ada, tapi untuk di SMP menyebalkannya lebih kayak terlalu strict dan update sama perkembangan lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai anak muda kan sukanya yang update gitu ya. Kalau ini guru tidak bisa menempatkan gitu. Jadi dianggapnya zamannya dia sama seperti zaman sekarang. Cowok atau cewek Kak? Cewek.
Dari sekian banyak SMP yang ada di Kota Semarang, kenapa Kak Rara milih di SMP Kebon Dalem? Apa karena sekolah Katolik yang dekat dari rumah atau gimana? Iya, salah satunya karena sekolah Katolik yang dekat dari rumah juga. Dan adik aku kebetulan masih di SD Kebedalan 2, jadi sekalian aja gitu. Dan dilihat-lihat juga, aku kan anak yang suka bahasa ya, tertarik sama bahasa. Ada bahasa Mandarin ternyata, jadi kayak gimana ya bahasa Mandarin? Karena kan kayak aku tahunya cuma yang basic-basic. Jadi misal terima kasih, sama-sama gitu aja. Pengen lebih dalam mempelajari ilmu bahasa Mandarin. Kan ini ada kaitannya sama pelajaran TIK dan sinema nih Kak ya. Sekarang kan TIK ada pelajaran ini nih, podcast. Iya. Kalau kakak lihat, menurut kakak pelajaran sinema sama TIK perkembangannya gimana? Karena yang ngajar Pak Dion kan belum muda ya, jadi update banget sama lingkungan sekitar itu gimana. Jadi saling memahami dong pastinya. Jadi kayak guru sebagai Pak Dion itu juga tahu oh ya murid-muridnya suka ini karena lagi tren nih, lagi viral nih gitu. Itu mungkin yang berkembang dari SD Kebedalan 2 juga. Terus untuk sinematografi, aku dulu kan belum ada ya. Menurut aku podcast ini juga melatih kepercayaan diri, sekaligus ilmu dalam berbicara, etikanya gimana, terus body language segala macam juga dipelajari pasti di sinematografi. Kak Rara dulu pernah sempat kan pelajaran sama Pak Dion. Apakah ada pelajaran seperti ini juga atau ini benar-benar materi baru dari Pak Dion? Untuk TIK ada, pelajaran waktu angkatan aku ada, tapi untuk sinematografi sepertinya tidak ada, belum diajarkan. Jadi baru gitu. Materi baru kalau sinematografi. Kalau dulu TIK-nya yang ngajar Pak Dion atau ada guru baru? Pak Dion juga yang ngajar, yang kan. Kakak kan udah SMP nih. Kira-kira kalau kakak lihat pelajaran TIK SD sama TIK SMP seru mana? Dari materinya sendiri, dari segi materi lebih seru SMP menurut aku. Karena ada materi berpikir komputasional atau computational thinking, itu dimana kita lebih berpikir untuk kedepannya dan secara terencana gitu dengan pikirannya. Dan menurut aku itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi berguna banget lah untuk anak-anak zaman sekarang yang kadang kalau mikir tuh masih berperilaku dulu baru mikir gitu. Harusnya kan mikir dulu baru berperilaku. Sekarang aku mau nanya Andini dan siapa namanya? Aku nanyain Andini sama Ellen kali ya. Kalian ada gak sih kayak guru yang paling favorit sepanjang masa? Asik. Ada sih. Kamu dulu sih. Bulti itu kayak favorit banget. Maaf Burs nih. Maaf banget tapi Padahal anaknya ya, anaknya Jangan dimaafin nih. Burs itu dari situ sebenarnya. Kayak apa ya, kalau ngajar tuh asik aja gitu loh. Ya walaupun sedikit tegas tapi asik aja. Asik kan? Seru kan? Kayak Seru banget. bro. Untuk Andini gimana nih? Guru favorit? Paling favorit. Iya. Tapi sebenarnya aku ada 3. Sebutin aja. Bersih, jadi. Wih, udah di itu, top sekali. Top markotop. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk mekanisnya lain? Untuk mekanisnya dari mekanisnya selalu menyadari seluruh sifat baik dari Bapak Ibu mekanis. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Lalu selalu cerdas entah dalam berperilaku, berkata-kata maupun dalam pikiran. Dan solid sama teman-teman, selalu solider, otentik juga. Kita coba mekanisnya deh. Sekian podcast dari kami. Saya Andini. Saya Ellen Saya Miranda. mengucapkan terima kasih. Terima kasih.